Baiklah, perkenalkan nama saya Maria Aprilia Yeska, NIM 18104167720, kelas pagi manajemen C, semester 5. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mata kuliah perilaku organisasi. Dosennya yaitu Adi Mursalin, SEMM. Pertanyaan itu ada 14. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan suasana hati. Suasana hati atau mood adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan seringkali, atau meskipun tidak selalu, tanpa rangsangan kontekstual. Pertanyaan kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan afek. Afek adalah sebuah istilah umum yang mencakup beragam perasaan yang dialami orang yang meliputi emosi maupun suasana hati. Pertanyaan ketiga, jelaskan hubungan antara afek, suasana hati, dan emosi. Hubungan afek, emosi, dan suasana hati. Afek, beragam perasaan yang dialami orang yang meliputi emosi maupun suasana hati. Emosi yang pertama disebabkan oleh kejadian spesifik, kedua durasinya sangat cepat, ketiga banyak ragam, keempat disertai oleh ekspresi wajah, kelima berorientasi tindakan. Suasana hati yang pertama penyebabnya umum dan tidak jelas, kedua durasi lebih lama, ketiga terdiri dari afek positif dan negatif, keempat tidak diekspresikan pada wajah, kelima bersifat kognitif. Pertanyaan keempat yaitu, coba berikan contoh ragam emosi. Contoh ragam emosi ialah yang pertama yaitu rasa marah, yang kedua takut, yang ketiga sedih, keempat bahagia, kelima benci, keenam terkejut, ketujuh kecewa, kedelapan malu, 9 iri, 10 jijik, 11 berharap, 12 cemburu, 13 gembira, 14 cinta, 15 bangga, 16 frustasi, dan 17 antusias. Pertanyaan kelima yaitu, apa yang dimaksud dengan biologi emosi, intensitas emosi, dan frekuensi dan durasi emosi. Biologi emosi berasal dari sistem limbik otak. Wanita cenderung memiliki sistem limbik yang lebih aktif dari pria. Intensitas emosi yaitu setiap orang memberikan respon yang berbeda-beda terhadap rangsangan pemicu emosi. Perbedaan tersebut dibedakan oleh kepribadian individu. Frekuensi dan durasi emosi yaitu seberapa sering dan lamanya mereka berusaha menampilkannya. Pertanyaan keenam, jelaskan struktur suasana hati. Struktur suasana hati yaitu afek negatif tinggi, afek positif rendah, yaitu tegang, waspada, semangat, gembira, bahagia, puas, damai, rileks, tenang, lesu, bosan, depresi, sedih, kecewa, stres, gugup. Jadi kalau kita merasa tenang, hati kita pun menjadi lebih tenang. Dan ketika merasa sedih, hati kita sangatlah hancur. Pertanyaan ketujuh, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati. Faktor-faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati yaitu, kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain.
Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu, seperti kepada orang yang pemalu dikenakan atribut berkepribadian pemalu, pada orang super diberikan atribut berkepribadian supel, dan kepada orang yang pelin-pelan, pengecut, dan semacamnya diberikan atribut tidak punya kepribadian. Kedua yaitu waktu dalam hari, ketiga hari dalam minggu, keempat cuaca yaitu perubahan keadaan, kelima stres adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. 6. Aktivitas sosial adalah kegiatan yang dilakukan bersama dengan masyarakat di lingkungan sekitar. 7. Tidur adalah keadaan istirahat alami pada berbagai makhluk hidup. Olahraga merupakan suatu kegiatan jasmani yang dilakukan oleh memelihara kesehatan dan memperkuat otot-otot tubuh. Umur pada manusia adalah waktu yang terlewat sejak kelahiran. Semisal, umur manusia dikatakan 15 tahun, diukur sejak dia lahir hingga waktu umur itu dihitung. Maka dari itu, umur diukur dari tahun lahirnya hingga tahunnya sekarang. Manakala usia pula diukur dari tahun kejadian hingga tahun sekarang atau masa kini. Dan jenis kelamin. Pertanyaan ke-8. Apa yang dimaksud dengan regulasi emosi? Regulasi emosi merupakan kemampuan seseorang untuk tetap positif ketika menghadapi tantangan, tenang ketika mengalami tekanan, dan mencegah diri dari keterpurukan perasaan negatif seperti marah, rasa tidak nyaman, sedih. Regulasi emosi memiliki tujuan yaitu untuk meminimalisir dampak negatif dari permasalahan yang dihadapi dengan cara melakukan monitor dan evaluasi terhadap pengalaman emosional. Regulasi emosi dapat membantu seseorang untuk dapat mengubah pikiran negatif menjadi pikiran positif, sehingga dapat mempengaruhi perilaku dan emosi. Pertanyaan ke-9, jelaskan aspek regulasi emosi. Aspek regulasi emosi adalah strategi individu yang meyakini bahwa ia mampu untuk mengatasi masalah, mengurangi emosi negatif, mampu mengendalikan diri. Tujuan individu memiliki kemampuan yang bertujuan untuk menghindari emosi dan agar tidak terpengaruh oleh emosi negatif yang dirasakan sehingga tetap dapat bersikap dan berperilaku dengan baik. Dorongan individu memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi yang dirasakan serta merespon emosi yang ditampilkan. Penerimaan individu memiliki kemampuan untuk menerima segala sesuatu yang terjadi yang dapat menimbulkan emosi negatif, namun tidak merasa malu untuk merasakan emosi tersebut. Pertanyaan ke-10, apa yang dimaksud dengan kerja emosional? Kerja emosional atau emotional labor adalah ekspresi seseorang karyawan dari emosi-emosi yang diinginkan secara organisasional selama transaksi antar personal di tempat kerja. Pertanyaan ke-11, apa yang dimaksud dengan emosi yang dirasakan dan emosi yang ditampakkan? Emosi yang dirasakan vs emosi yang ditampakkan. Emosi yang dirasakan atau felt emotion adalah emosi sebenarnya seorang individu. Emosi yang ditampilkan atau displayed emotion adalah emosi-emosi yang diharuskan secara organisasional dan dianggap sesuai dalam sebuah pekerjaan tertentu dan bukan emosi bawaan tetapi emosi yang dipelajari. Emosi yang ditampilkan adalah emosi palsu, berpura-pura di permukaan atau surface acting adalah menyembunyikan perasaan terdalam seseorang dan menghilangkan ekspresi-ekspresi emosional sebagai respon terhadap aturan-aturan penampilan. Contoh, customer service bank harus tersenyum kepada setiap nasabah bank. Berpura-pura secara mendalam atau deep acting adalah berusaha mengubah perasaan mendalam seseorang berdasarkan aturan-aturan penampilan. Contoh, bidan harus merasakan sakit seorang ibu yang akan melahirkan. Pertanyaan ke-12, apa yang dimaksud dengan kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional atau emotional intelligence atau EI adalah kemampuan seseorang untuk
mendeteksi serta mengelola petunjuk-petunjuk dan informasi emosional. Kecerdasan emosional tidak hanya berfungsi untuk mengendalikan diri, namun juga mencerminkan bagaimana cara mengelola ide, konsep, karya, atau produk sehingga hal tersebut diminati oleh banyak orang. Pertanyaan ke-13, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional yaitu faktor otak. Faktor otak mengungkapkan bagaimana otak telah memberikan tempat yang istimewa bagi amigdala yang memiliki tugas untuk menjaga emosi, penjaga yang mampu membaca otak. Kedua, lingkungan keluarga berperan sebagai wadah untuk mempelajari emosi. Dalam lingkungan tersebut, seseorang akan belajar mengenai bagaimana perasaan diri sendiri dan bagaimana anggota keluarga menanggapi perasaan tersebut. Lingkungan keluarga. Setelah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah mengajarkan kepada anak sebagai individu yang mampu mengembangkan keintelektualan dan bersosial dengan teman sebaya, sehingga anak dapat berekspresi dengan bebas tanpa terlalu banyak diatur dan diawasi secara ketat. Pertanyaan ke-14, sebutkan dan jelaskan 5 dimensi kecerdasan emosional. 5 dimensi kecerdasan emosional yaitu: pertama, kesadaran diri adalah sadar atas apa yang dirasakan. Kedua, manajemen diri adalah kemampuan mengelola emosi dan dorongan-dorongan Anda sendiri. Ketiga, motivasi diri adalah kemampuan bertahan dalam menghadapi kemunduran dan kegagalan. Keempat, adalah kemampuan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, yaitu empati. Kelima, keterampilan sosial adalah kemampuan menangani emosi-emosi orang lain. Sekian jawaban mengenai pertanyaan perilaku organisasi dari saya. Sekian dan terima kasih.